Pada pertemuan yang ketiga, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, kita pelajari dulu bilangan pecahan. Tolong kita amati ilustrasi berikut ini. Ini ada satu buah roti, dan roti ini kita bagi menjadi dua. Satu bagian roti ini nilainya adalah setengah roti. Kalau roti ini kita bagi menjadi tiga, maka satu potongan kecil ini adalah 1/3 roti. Sedangkan kalau roti ini kita bagi menjadi 4, maka satu bagian kecil ini adalah 1/4 roti. 1/4 roti dari roti yang utuh ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa setengah roti dengan 1/3 roti, kita bisa membandingkan lebih besar mana rotinya. Antara yang setengah roti atau setengah bagian roti dengan 1/3 bagian roti. Kita lihat ini setengah bagian, sedangkan ini 1/3 bagian. Kita bisa melihat ternyata lebih besar dari yang 1/2 atau setengah bagian. Hingga tandanya adalah ini. Setengah bagian roti itu lebih besar daripada 1/3 bagian roti. Sedangkan 1/4 bagian roti dengan 1/3 bagian roti, kita bisa melihat lebih besar mana. Ini 1/4, ini 1/3 atau 1/3. Kita bisa melihat lebih besar yang 1/3. Nah, dari sini kita bisa melihat roti mana yang bagiannya paling kecil. Ya, kita bisa melihat di sini adalah yang 1/4 bagian atau 1/4 roti. Nah, inilah ilustrasi gambaran pengertian dari pecahan. Sekarang pecahan pada garis bilangan. Diperhatikan, ini ada garis bilangan. Awalnya di sini 0, ini adalah 1, di sini adalah 2. Ini garis bilangan cacah. Saya ambil bagian yang kecil saja, yaitu 0, 1, dan 2. Dari satu bagian ini kita bagi menjadi 2. Yang 1 dengan 2 juga kita bagi 2. Sekarang di sini ada 2 bagian, 1, 2. Artinya dari 0 sampai 1 dibagi 2. Maka di sini nilainya adalah 0/2. Dari mana 2? Karena satu bagian ini kita bagi menjadi 2. Di sini nilainya adalah 1/2. Di sini nilainya adalah 2/2. 2/2 nilainya sama dengan 1. Di sini nilainya adalah 3/2. Di sini nilainya adalah 4/2. Ini garis bilangan pecahan untuk penyebutnya 2. Karena satu bagian ini dibagi menjadi 2. Kemudian di sini kita masih menggunakan garis bilangan yang pertama tadi 0, 1, 2. Ini 0, 1, 2. Tapi kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Ya. Antara 0 dan 1 ini kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 0 sampai dengan 1 ini kita bagi menjadi 4. Maka di sini untuk garis bilangan pecahannya, penyebutnya adalah 4. Karena apa? Dari 0 sampai dengan 1 dibagi menjadi 4. Maka di sini adalah 0/4, 1/4, 2/4, dan seterusnya 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. Ya, 8/4 itu nilainya sama dengan 2.
8 dibagi 4. Ini garis bilangan dengan penyebut 4 atau perempatan. Sekarang masih kita gunakan garis bilangan yang utama, yaitu 0 sampai 1, 2, kita 0, 1, 2. Kemudian kita akan membagi menjadi beberapa bagian, ya, kecil-kecil. Ya. Sekarang kita lihat dari 0 sampai dengan 1. Ini dibagi menjadi berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena antara 0 dan 1 ini dibagi menjadi 8, maka penyebut pecahannya adalah perdelapanan. Di sini adalah 0 per 8 dan seterusnya 1 per 8. Ya, saya percepat. Ya, semuanya per 8. Dimulai dari 0. Di sini berakhir sampai dengan angka 16 per 8. Dari garis bilangan pecahan ini, yang pertama, kedua, dan ketiga, kita akan bisa melihat pecahan yang sama. Di sini akan terlihat pecahan yang sama adalah 1 per 2, itu segaris dengan 2 per 4, segaris dengan 4 per 8. Ini artinya setengah atau 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4, sama dengan 4 per 8. Ini pecahan yang sama. Masih ada yang lain, 3 per 2, 6 per 4, 12 per 8. Ini juga terletak pada satu garis, maka ini adalah pecahan yang sama. Ya. Masih banyak yang lain pecahan yang sama, diantaranya ini 1 per 4 dengan 2 per 8. Ini adalah pecahan yang sama. Kemudian ada lagi 3 per 4 dengan 6 per 8. Terus 5 per 4 dengan 10 per 8. Ya, kalian bisa melihat yang lain. Masih banyak pecahan yang nilainya sama. Kemudian nilai pecahan. Kalian bisa melihat antara setengah atau antara seperempat dengan setengah itu lebih besar yang mana, kita bisa melihat. 1 per 4, kita lihat 1 per 4 adalah ini, dengan 1 per 2, 1 per 2 di sini, seperempat garisnya di sini, 1 per 2 garisnya di sini. Nah, dari sini kalian bisa melihat yang nilainya lebih besar tentunya yang di sebelah kanan. Semakin ke kanan adalah nilai semakin besar, sehingga di sini 1 per 4 dengan 1 per 2 itu adalah besar, yang nilainya besar 1 per 2. Lihat tandanya adalah ini, 1 per 4 lebih kecil dari 1 per 2, atau 1 per 2 nilainya lebih besar dari 1 per 4. Kemudian di sini 3 per 4 dengan 3 per 8. Kita lihat 3 per 8 adalah nih garisnya di sini, 3 per 8. Kemudian kita lihat 3 per 4, 3 per 4 di sini. Dari sini kalian bisa melihat garis mana yang di sebelah kanan. Ini 3 per 8, ini 3 per 4. Garis yang di sebelah kanan adalah 3 per 4. Artinya 3 per 8 dengan 3 per 4 nilainya lebih besar dari 3 per 4 ini. Jadi 3 per 4 lebih besar dari 3 per 8. Ini cara menentukan nilai yang lebih besar pada garis bilangan. Sekarang berikutnya menentukan nilai dan menyisipkan pecahan. Ini ada dua pecahan, 3 per 4 dengan 4 per 5. Mana yang lebih besar? Untuk menentukan mana yang lebih besar, perhatikan langkahnya. Ya. Pertama, kita kalikan 3 ini dengan 5. Pembilang sebelah kiri dengan penyebut sebelah kanan. 3 kali 5. 3 kali 5 dikalikan. Yang bawah adalah penyebut dikalikan penyebut. 4 dikalikan 5.
Untuk yang sebelah kanan, ini 4 kali 4, itu artinya pembilang yang sebelah kanan dikalikan penyebut yang sebelah kiri. 4 kali 4. Sedangkan yang bawah 5 kali 4. Nah, 5 kali 4. Setelah itu kita cari hasilnya masing-masing. Yang sebelah kiri hasilnya 15/20. Yang sebelah kanan 16/20. Nah, dari sini kita bisa melihat ini penyebutnya sudah sama. Sedangkan pembilangnya di sini 15, di sini 16. Kita bisa melihat mana yang lebih besar, 15 atau 16. Tentunya yang lebih besar adalah 16. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa 3/4 itu nilainya lebih kecil dibandingkan 4/5. Atau 4/5 nilainya lebih besar dibandingkan 3/4. Dengan langkah yang seperti tadi. Contoh berikutnya, antara 2/5 dengan 1/3 dengan langkah yang sama, yaitu pembilangnya yang kiri dikalikan penyebut yang kanan, 2 kali 3. Penyebutnya ini 5 kali 3, penyebut kali penyebut. Ingat, pembilang kiri dengan penyebut kanan. Nih, penyebut kali penyebut, kita harus sebagai penyebut. Sedangkan yang sebelah kanan, pembilang sebelah kanan kali penyebut yang kiri, 1 kali 5, 1 kali 5. Kemudian penyebutnya penyebut kali penyebut, 3 kali 5. Kemudian dicari hasilnya masing-masing. Yang kiri hasilnya 6/15, yang kanan 5/15. Ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya mana yang lebih besar. Ya. Antara 6 dan 5, yang lebih besar adalah 6. Maka nilai pecahannya di sini 2/5 lebih besar dibandingkan dengan 1/3. Sekarang tulis pecahan yang terletak di antara dua pecahan berikut. Ya. Kita disuruh menentukan pecahan yang terletak di antara 1/5 dengan 1/3. Langkahnya perhatikan, ya, mirip dengan yang kiri tadi, pembilang kali penyebut, 1 kali 3. Kemudian penyebut ini kalikan penyebut yang sebelah kanan, 5 kali 3. Nah, ini penyebut kalikan penyebut. Kemudian yang sebelah kanan, pembilang dikalikan penyebut yang kiri, jadi 1 kali 5, 1 kali 5. Penyebutnya penyebut kali penyebutnya nih. Kemudian dicari hasilnya masing-masing. Nah, untuk yang kiri hasilnya 3/15, yang sebelah kanan 5/15. Nah, penyebutnya sudah sama. Sekarang di sini angkanya 3, kemudian 5. Maka di sini ada angka. Di antara 3 dan 5 adalah angka 4. Maka di sini adalah 4/5. Inilah pecahan yang terletak di antara kedua pecahan ini, 1/5 dan 1/3. Ada pecahan 4/15. Dan berikutnya, antara 1/5 dengan 2/7. Penyebut pertama bilangnya 1/5, yang kedua 2/7. Pecahan apa saja yang ada di sini? Langkahnya sama, itu pembilang kali penyebut, 1 kali 7. Kemudian penyebut kali penyebut, 5 kali 7. Yang sebelah kanan, pembilang kali penyebut, yaitu 2 kali 5. Penyebutnya di sini 7 kali 5, berarti penyebut kali penyebut. Kemudian dicari hasilnya, yaitu yang kiri 7/35, yang kanan 10/35. Penyebutnya sudah sama. Sekarang kita cukup melihat pembilangnya. Ini 7, di sini 10. Nah, di antara 7 sampai dengan 10 di sini ada bilangan yang lain, yaitu 8/35 dan di sini 9/35. Nah, dua pecahan ini adalah yang terletak di antara 1/5 dan 2/7. Dua pecahan ini. Nah, inilah
cara menuliskan pecahan yang terletak di antara dua pecahan yang lain. Satu contoh lagi. Sekarang antara 1/5 dengan 2/5. Ini penyebutnya sudah sama. Tapi di sini pembilangnya 1, ini 2. Antara 1 dan 2 di sini tidak ada pecahan. Nah, langkahnya bagaimana? Kalau penyebutnya sudah sama dan di atas satu pembilangnya tidak ada angka di antara dua bilangan itu, langkah berikutnya pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya kita kalikan 3. Nah, ini pembilang kali 3, penyebut kali 3. Yang sebelah kanan juga sama, pembilang kali 3, penyebut kali 3. Kita kalikan semuanya. Apakah pengalikannya cukup 3? Tidak. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Kita cari angkanya yang sederhana dulu aja. Kita ambil 3. Setelah dikalikan, di sini hasilnya adalah 3. Penyebutnya adalah 15, yang kanan 6/15. Karena dari sini semuanya dikalikan 3. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 3. Sekarang penyebutnya sudah sama. Pembilangnya di sini 3, di sana 6. Sekarang antara 3 dan 6 ini ada bilangan yang terletak di antara 3 dan 6, yaitu pertama adalah 4/15 dan satu lagi adalah 5/15. Nah, pecahan inilah pecahan yang terletak di antara 1/5 dan 2/5. Nah, pecahannya. Sekarang berikutnya menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Perhatikan. Ada dua pecahan, 3/4 ditambah 5/6. Untuk menjumlahkan pecahan, yang perlu kalian ingat adalah yang pertama harus disamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, dicari KPK penyebutnya. Untuk mencari KPK penyebut, di antara caranya adalah dengan menggunakan faktor prima. Mencari faktor primanya. Faktor prima dari penyebutnya, yaitu pertama 4. Cari faktor primanya adalah 2/2. Caranya bagaimana? Ini dengan menggunakan pohon faktor. Nanti akan kita ajari sebentar. Terus faktor primanya 6 adalah 2 dan 3. Setelah ketemu faktor primanya, kita cari KPK dari 4 dan 6. Untuk mencari KPK adalah ambil faktor primanya. Ya. Semuanya diambil. Tapi kalau ada yang sama, di sini 2, ini 2, kita pilih yang pangkatnya tertinggi. Maka 2/2 diambil. 2 yang ini tidak diambil. Kenapa? Kita sudah memilih yang 2/2. Yang berikutnya 3 ini diambil. Nah, jadi KPK itu untuk mencari KPK faktor primanya diambil semua. Tapi kalau ada yang sama, diambil pangkat yang tertinggi. Kemudian kita hitung 2/2 adalah 4 dikalikan 3. Hasilnya adalah 12. Nah, setelah menemukan KPK-nya 12, nah 12 ini sebagai penyebut pengganti. Ya. Pertama kan pas, karena diganti menjadi 12. Yang kedua pun sama, penyebutnya semula 6, sekarang menjadi 12. Karena penyebutnya ini berubah dari 4 menjadi 12, dan di sini dari 6 menjadi 12, maka pembilangnya pun juga harus berubah. Bagaimana cara menentukannya? Kalian amati. Dari 4 menjadi 12 itu dikalikan 3. Maka pembilang yang 3 ini juga dikalikan 3. 4 menjadi 12 itu dikalikan 3. Maka pembilang yang 3 ini juga dikalikan 3. Sekarang penyebut yang kedua, awalnya 6, sekarang menjadi 12. 6 menjadi 12 itu dikalikan 2. Maka pembilangnya yang semula 5 juga dikalikan 2. Jadi menyesuaikan, kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Penyebutnya ini dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah ini. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal menentukan hasilnya, cukup menjumlahkan pembilangnya saja.
9 ditambah 10 adalah 19, sedangkan penyebutnya tetap 12. Kemudian bisa kita sederhanakan, 19 per 12 itu nilainya sama dengan 1, 7 per 12. Kemudian berikutnya kita akan mencoba mempelajari pengurangan. 5 per 8 dikurangi 5 per 12. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, syarat pertama, penyebut harus disamakan. Itu dengan cara mencari KPK-nya. Dicari KPK penyebutnya. Langkah mencari KPK penyebutnya bisa menggunakan faktor prima dari penyebut tersebut. Pertama kita cari faktor primanya 8. Faktor primanya 8 adalah 2 pangkat 3. Faktor primanya 12 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3. Kemudian kita cari KPK dari 8 dan 12. Ingat, untuk mencari KPK berarti semua faktor prima diambil. Tetapi kalau ada yang sama itu ini 2, dipilih mana pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi adalah 2 pangkat 3, maka kita ambil yang ini. Dan berikutnya yang kita ambil adalah 3. Ini kita ambil. Sehingga di sini KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 8 kali 3 dikalikan hasilnya adalah 24. Nah, KPK-nya adalah 24. Nah, 24 ini kita gunakan sebagai pengganti penyebutnya. 8 sekarang menjadi 24. 12 menjadi 24. 8 menjadi 24 itu dikalikan 3. Maka pembilangnya yang 5 ini juga dikalikan 3. Ya, 5 kali 3. Kemudian penyebut yang kedua. 12 sekarang menjadi 24. 12 menjadi 24 itu dikalikan 2. Maka pembilangnya yang 5 ini juga dikalikan 2. Dan kita hitung hasilnya. Yang pertama 15 per 24. Yang kedua adalah 10 per 24. Penyebut sudah sama. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 15 dikurangi 10 adalah 5 per 24. Inilah hasil pengurangannya. 15 dikurangi 10. Hasilnya 5, penyebutnya tetap 24. Ya. Ini tadi cara mencari faktor prima. Langkahnya diantaranya ini. Bisa menggunakan bond faktor, bisa menggunakan yang ini. Faktor prima dari 4. Itu 4 ini kita bagi 2 dulu. Faktor prima dari prima yang pertama adalah 2. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, dari sini kita bisa melihat. Jadi, faktor primanya 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Kemudian yang 6, faktor primanya. Pertama dibagi 2. Bilangan prima pertama adalah 2. 6 bagi 2. Hasilnya 3. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Nah, dari sini faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. 6 itu faktornya adalah 2 kali 3. Kemudian yang 8 kita bagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 masih bisa, hasilnya adalah 2. 2 masih bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 1. Nah, terakhir harus 1. Nah, di sini ternyata ada 3. Maka faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Kemudian faktor prima dari 12. Pertama dibagi 2. Ingat, pembagi pertama kita cari faktor prima pertama adalah 2. Kalau 2 tidak bisa dibagi 3. Ini 12 masih bisa dibagi 2, maka dibagi 2 dulu. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 masih bisa, hasilnya adalah 3. 3 bagi 2 tidak bisa, maka kita cari
bilangan prima yang kedua yaitu adalah 3. Maka di sini 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Sehingga di sini faktor primanya 12 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 dikalikan 3. Nah, inilah cara mencari faktor prima, salah satu caranya. Bisa menggunakan cara yang lain, pohon faktor juga boleh. Sekarang berikutnya, ini adalah tugas pertemuan yang ketiga. Silakan.